Bucu komputer. Assalamualaikum, selamat datang semuanya. Oke, di episode kali ini aku akan ngebahas atau mengulas headphone yang lagi aku pakai kali ini. Nah, videonya itu sebenarnya udah bisa kalian tonton di video aku sebelumnya. Tapi kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton ulang di pojok kanan atas sekarang. Baik, pertama-tama aku akan ngebahas kemasan dari si headphone ininya sendiri ya. Nah, di sini kemasannya sederhana ya, dibalut warna yang simple yaitu kombinasi warna merah dan hitam seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Tuh. Kemudian selling pointnya juga tertera dengan jelas sehingga memudahkan calon customer untuk membaca apa-apa aja sih keunggulan ataupun fitur-fitur yang ada dari headphone ini. Nah, seperti ini kan tertera dengan jelas. Kemudian yang paling aku suka itu ya gambar headphonenya ini loh. Dia di print dengan finishing UV atau apalah saya lupa namanya. Kalau kalian tahu kalian bisa komen di kolom komentar ya. Ini seperti ini, mengkilap-mengkilap seperti itu. Ini aku suka sekali karena meskipun kemasannya sederhana, dengan adanya finishing seperti ini jadi terlihat lebih premium. Kemudian satu lagi ya, ada ukurannya ini, panjangnya itu 22,5 cm ya. Kemudian lebarnya ini 26 dan tingginya 10 cm. Baik, itu dari sisi kemasan. Oke, poin berikutnya adalah aku akan ngebahas tentang build quality dari si headphone ini ya. Bahan dari headphone ini sendiri terbuat dari plastik ya, dan juga kombinasi dengan logam. Nih logam betulan nih, bukan kaleng-kaleng. Karena bagian headbandnya ini nyetrum, benar-benar nyetrum karena komputer aku kan nggak grounding itu, jadi terasa nih nyetrum nih bener. Jadi benar-benar logam nih, bukan plastik dilapisi lapisan chrome gitu, bukan. Kemudian teksturnya ini, tekstur secara keseluruhannya ini keset, jadi enak banget kalau dipegang, dia nggak licin ya, nggak gampang slip gitu. Nah, tapi sayangnya kelemahannya bahan-bahan kayak gini kalau ada debu menempel dia mudah kotor. Tapi tenang aja, cara ngebersihannya, tapi tenang aja, cara ngebersihinnya itu mudah. Kalian cuma perlu lap pembersih dari bahan kain yang halus atau microfiber ya. Nanti kalian bisa lihat demo ketika aku ngebersihin si headphone ini, oke? Baik ya, itu build quality-nya. Jadi dia kombinasi dari logam dan plastik sehingga nggak terkesan murahan. Kemudian teksturnya kesat sehingga dia nggak mudah slip ketika dipegang. Oke, next aku akan ngebahas soal bobot ya. Bobot si headphone ini ringan sekali, hanya 233 gram. Jadi enteng banget nih. Tidak memberatkan sama sekali dan cocok buat kalian yang suka pergi-pergi, dan juga enak buat kalian yang nggak bisa diem. Ini digantungin di leher gini aja enak nih, mau kemana-mana aja, gerak sana gerak sini ya, pokoknya ini nggak terasa nih kita ada yang di bawah-bawah gitu ya, enteng, cakep. Kemudian ini aku mau ngebahas soal tombolnya nih. Ini kan tombol apa ya, tombol volume. Nih tombol volume yang si headphone ini kan menggunakan tipe ditekan seperti ini. Nah ini kalau menurut aku tipe headphone ini nggak cocok dipakai untuk gamer, tapi gamer yang intens ya, yang tangannya nggak bisa diem ya, dikit-dikit ganti volume, dikit-dikit setting volume. Nah jadi ini kalau gamer model-model seperti itu kayaknya nggak cocok nih kalau menurut aku dengan headphone dengan tombol volumenya yang ditekan seperti ini. Cocoknya mereka itu pakai headphone yang menggunakan tipe roda atau roller, jadi gampang itu ketika ser. Nah volume up volume downnya nggak perlu tekan-tekan lagi, jadi tinggal geser atas scroll bawah kayak mouse gitu ya.
Oke, poin berikutnya adalah tentang garansi. Garansi aman cuy. Kita dapat garansi 2 tahun alias 24 bulan. Tapi apakah ini full? Wah, ternyata garansi ini untuk mengklaimnya kita harus registrasi produk yang kita beli ini di website, dan ternyata tidak bisa dilakukan. Jadi gimana? Rugi dong kalau beli produk ini? Enggak seperti itu. Karena ini udah aku tanyain sama sellernya, udah dijamin sama distributornya di Indonesia ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada kerusakan, kita bisa langsung kirim aja atau RMA ke distributornya yang ada di Jakarta Pusat kalau nggak salah ya alamatnya. Nah, untuk rincian lengkapnya kalian saksikan aja video berikut ya. Oke guys, jadi kita ngomong-ngomong garansi dulu sebentar ya. Nah, di sini di headphone ini aku coba browsing-browsing di websitenya ya, di smpowi.com. Di sini kalian bisa browsing, bisa searching, dan tentunya kalian mesti buat akun dulu ya di websitenya ini. Oke, di sini kalian bisa lihat apa-apa aja yang dibutuhkan untuk klaim garansi. Ternyata untuk meregistrasi produk ini harus menggunakan order ID pada saat kita membeli ini melalui situs seperti Amazon di sini seperti contohnya ini. Nah, karena berhubung aku belinya di Indonesia melalui marketplace di Indonesia, jadi aku nggak bisa meregistrasi produk aku ini. Cuma tenang aja, meskipun kita beli di Indonesia tetap tercover garansi selama 24 bulan atau 2 tahun. Ini berdasarkan chat aku dengan si seller ya. Karena rincian dari si websitenya ini, dia itu 12 bulan garansi memang standar, kemudian 12 bulan extended warranty, yaitu garansi tambahan ketika kita meregistrasi produk kita, itu seperti itu ya. Oke, di sini ya, seperti ini. Kalian bisa lihat lah di sini, nanti pelajari sendiri, kalian baca-baca. Oke gitu ya. Nah, di sini nih kalau kalian belanja di situs seperti Amazon atau marketplace di luar negeri ya, kalian submit di sini ya order numbernya. Dan kalau kalian beli langsung di websitenya itu nggak perlu registrasi macam-macam lagi, karena otomatis sudah tercover selama 24 bulan resmi dari MPOwi. Terkait garansi tadi, ini ada stiker yang masih menjadi misteri ya bagi aku ya. Mungkin ini terkait sama garansi ya. Kalau teman-teman tahu ini fungsinya apa, mungkin bisa share di kolom komentar ya. Oke, poin berikutnya aku mau ngebahas soal ini, ear cushionnya atau ear cup dari si headphone-nya ini. Nih, ini terbuat dari busa biasanya ya. Dari busa, ini empuk, terasa sangat empuk, enak pakainya, nyaman, dan juga dilapisi oleh bahan kulit imitasi ya, PU sepertinya. Ini bukan asli ya, mengingat harganya. Dan kalau dipakai seperti ini enak banget, nyaman. Dan perhatian khusus nih buat kalian yang menggunakan kacamata seperti aku, ini kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama sekitar 1 atau 2 jaman gitu, nggak terasa sakit di sini. Sebenarnya sih sakit sebenarnya kalau dipakai. Sebenarnya gini, 2 jaman kita pakai terus kita copotin nih, kita lepaskan, biasanya kan ada rasa sakit di sekitar sini kan, di sekitar telinga kita. Nah, ini rasa sakitnya itu nggak lama, mungkin cuma beberapa, nggak sampai 1 menit ya. Setelah kita copot, misalnya gini nih kita copotin, emang sedikit sakit di sini terasa, tapi nggak lama. Itu mungkin pengaruh dari ini ya, ear cup-nya ini yang dari memang terasa empuk sekali, jadi bisa meminimalisir pressure atau tekanan di sekitar telinga kita, jadi enak banget dan nyaman banget. Oke, tambahan buat headbandnya ini juga ada dilapisi bahan yang sama seperti ear cup-nya, busa, dan dipakai nyaman juga, empuk, jadi tidak sama hasilnya, tidak sakit di bagian lingkaran kepala bagian atas. Kemudian ukuran ini, ear cup-nya ini juga pas terasa ya di telinga, dimana ini panjangnya ini 9 dan lebarnya 7 ya, berbentuk oval dan terasa pas sekali di telinga, jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan. Di sini aku juga akan menunjukkan sama kalian bahan pelapis dari ear cup-nya ini tidak menyerap air.
sehingga kalau ada keringat kalian akan mudah untuk dihilangkan dan tidak akan menempel, sehingga bisa menimbulkan aroma yang nggak sedap atau perubahan warna misalnya, yang mungkin disebabkan oleh bakteri dan lain sebagainya. Nah, dengan bahan pelapis seperti ini tentu saja akan menambah kenyamanan ketika menggunakan headphone ini. Kemudian ukuran headbandnya ini ya, lingkar headbandnya ini kalau dari sini ukurannya 24 cm ya, 24 cm dari sini ke sini ya, 24 cm atau 9,5 inch. Tetapi ketika headbandnya ini kita buka seperti ini, tarik seperti ini, nah, tarik dulu, nah, ukurannya akan bertambah jadi sekitar 32 cm atau 12,5 inch ya. Tetapi kalau kita ukur dari sini ke sini, dari ujung earcup ke ujung earcup yang lainnya dalam kondisi terbuka seperti ini, maka lingkarnya akan bertambah menjadi 39 cm atau 19,5 inch. Dan kalau ditutup seperti ini, oke, kita tutup, ini ukurannya 31 cm atau 12,5 inch saja. Baik, selanjutnya tentang baterai ya. Nah, kalau dari pengalaman aku selama memakai si headphone ini, lebih kurang 2 bulan ke belakang, kena lagi nih. Lebih kurang 2 bulan pemakaian ini, baterainya itu bagus ya daya tahannya, walaupun klaim dari si produsennya itu setelah full charge itu bisa tahan 20 jam ya, 15-20 jam. Tapi aku nggak tes angka ini benar-benar real ataukah bohongan gitu, karena aku juga menggunakan headphone ini dalam jangka 2 bulan terakhir ini kebanyakan menggunakan koneksi kabel ya, karena komputer aku sendiri nggak ada receiver dongle bluetoothnya ya, jadi ya satu-satunya solusi adalah menggunakan kabel. Dan aku menggunakan wireless itu palingan untuk digunakan di telepon ya atau handphone gitu ya, ataupun tab ini ya. Karena untuk dengar sesuatu dari tab ini ya enakan pakai wireless, menggunakan koneksi Bluetooth. Nah, satu lagi fitur fast chargingnya ini oke banget, karena kalian cuma butuh waktu 10 menit dan si headphone ini langsung bisa dipakai untuk pemakaian 90 menit alias 1,5 jam, dan aku rasa itu sudah sangat bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan kapasitas baterainya itu sekitar 500 mAh. Jadi secara keseluruhan untuk soal baterai ini aku nggak mengalami permasalahan yang berarti selama aku pakai si headphone ini. Poin berikutnya mengenai koneksi, yang jelas koneksinya ada dua, yaitu koneksi kabel dan menggunakan koneksi wireless, di mana koneksi wirelessnya sudah menggunakan Bluetooth versi 4,1 dan kabelnya seperti biasa menggunakan kabel auxiliary. Dan kalau kalian tanya, gimana nih tesnya kalau main game menggunakan koneksi wireless? Mohon maaf, sudah aku jawab di segmen sebelumnya, karena aku nggak ada Bluetooth dongle, jadi aku nggak bisa tes main game secara wireless menggunakan si headphone ini ataupun menggunakan handheld atau tab ataupun gadget ya, karena perangkat mobile yang aku gunakan tidak memadai untuk memainkan game, terutama game-game kompetitif era sekarang. Tapi kalau untuk koneksi kabel untuk bermain game itu di PC ya, di komputer suaranya bagus.
Oke, terus kemudian bahas soal ANC ya. ANC atau Active Noise Cancellation adalah fitur utama dari si headphone ini. Nah, secara teknologi kan ANC itu adalah dia menerima suara yang masuk dari luar ke headphone ini, kemudian diproses di dalam si headphone ini dan dilawan dengan suara yang sama dengan gelombang yang terbalik. Kalau nggak salah gitu ya teorinya, sehingga suara yang datang tadi menjadi hilang atau tersamarkan. Cuma dari pengalaman aku nggak tahu kenapa efek ANC yang aku rasa itu terdengar seperti suara yang diperbesar. Maksudnya suara memang dari dalam sini ya, bukan suara yang datang dari luar ke dalam. Itu seolah-olah suara yang diperbesar aja. Cuma nggak tahu deh, coba kalian coba sendiri ya menggunakan headphone ini dan kalian ceritain atau share pengalamannya setelah kalian pakainya di kolom komentar. Terus secara umum gimana efek ANC-nya? Sepanjang yang aku pakai selama ini, efek ANC-nya memang bagus sekali. Dia terasa bisa meredam semua suara-suara yang tidak diinginkan dari luar, sehingga kita fokus dengan suara apa yang kita dengar, entah itu suara dialog, suara kita ketika bermain game, dan itu memang terasa sangat jelas sekali dan clear ya terdengar. Dan ketika kalian main game itu enak banget ya, terasa dentuman-dentuman peluru dan ada langkah-langkah kaki misalnya gitu. Kalau kalian main game shooter itu bisa terdengar dengan baik ketika kalian menggunakan headphone ini. Laser guided missile destroys you in one hit. Once they've locked onto you, you will be dead in a matter of seconds. Before you can be locked on by guided missiles, you need to be laser painted by the following units: assault rifle, CITD station, attack helicopter pilot with a laser painter specialization, and a scout helicopter pilot with a laser painter specialization. Once you've been laser painted, any of the following units can finish you off with one shot by their guided missile: an infantry engineer with a javelin, a tank driver with a guided shell specialization, an allied with a guided missile specialization, and a tank helicopter gunner with a guided missile specialization. Cuma sayangnya fitur ANC yang ada di headphone ini, ketika baterai dari si headphone ini habis, maka fitur ANC ini tidak bisa digunakan, sehingga mau nggak mau kalian harus ngecharge ulang si headphone ini. Terus kalau kita colokin pakai kabel gimana? Tetap aja nggak bisa, itu tetap nggak bisa, sayang sekali ya. Tapi si headphone tetap bisa kita gunakan untuk dengerin suara-suara ya, mau kita dengar lagu, mau kita main game atau apa kek, kalau kita mau dengar ceramah juga bisa, tetap bisa. Cuma fitur ANC akan kembali bisa digunakan ketika baterai sudah terisi kembali. Kemudian soal desainnya, nah kalau soal desainnya ini bagus sekali ya, desainnya dia modelnya foldable design. Wah, dia bisa dilipat di sini begini tuh, ini ya tuh, jadi bagus sekali ini, memudahkan untuk dibawa kemana-mana dan juga gampang disimpan kalau seperti ini ya, dia jadi hemat space. Nah, kemudian ketika headphone ini tidak kalian gunakan dan bisa kalian gantung di leher seperti ini. Nah, di bagian earcupnya ini bisa kalian putar. Nah, begini. Tapi sayangnya mungkin bagi sebagian orang ini salah desain, tapi nggak tahu ya, ini salah desain atau memang begini desainnya. Si earcup ini menghadap ke depan, bukan ke belakang. Jadi bagi kalian kaum narsis yang nggak bisa pansos dengan ini ya, karena di bagian belakangnya ini ada brand dari si headphone ini. Tapi kalau aku sih suka dengan desain seperti ini karena bisa mengurangi sifat pansos kalian. Nah, gini ya, aku tunjukin. Nah, tapi kalau dibalik gini, kayaknya aku ngerasa aneh karena mungkin ini bagus ya, kelihatan dari estetik dia menunjukkan brand ini, tapi aneh karena ini nih mestinya ini sebelah kiri, sebelah kanan, jadi sebelah kiri, dan ini sebelah kanan. Sekarang sebelah kanan ya, karena asalnya mesti sebelah kiri. Nah, kalau pakai gini, nah dia nggak terasa aneh gitu di leher. Memang didesain seperti ini karena bagian ini
Untuk telinga sebelah kanan ada huruf R di sini tertulis. Nah, di sini untuk telinga sebelah, oh maaf, ini untuk telinga sebelah kanan dan ini untuk telinga sebelah kiri ya. Nih, tunjukin brand MPOW pakai finishing UV ya. Oke, berikutnya ini soal port ya, port audionya ini. Nah, ini dia nggak bisa dicolokin dengan sembarang kabel cuy. Dia harus sesuai dengan jack yang kecil aja, sesuai bawaannya seperti yang ini ya. Nah, kecil seperti ini. Oke, mungkin kurang jelas, aku jelasin dulu. Nah, dia pokoknya kecil gini guys. Nah, dia bisa masuk seperti ini ya. Kalau dia besar, jack kabel kalian seperti ini, dia nggak bisa, dia nyangkut nih. Oke, berikutnya mengenai paket penjualan ya. Kalau menurut aku paket penjualannya sudah baik karena disertakan oleh si produsen manual singkat atau quick installation guide. Kemudian di sana juga ada kabel auxiliary dan kabel USB untuk chargingnya. Dan juga ada pouch yang terbuat dari bahan kain seperti bludru yang juga bagus. Oke, kemudian panjang kabelnya di sini untuk kabel USB itu sekitar 105 cm atau 41,5 inch, dan kabel auxiliary-nya sendiri atau kabel audionya itu sekitar 130 cm atau 51 inch untuk panjangnya. Nah, sekarang sudah saatnya kesimpulan. Jadi dari sisi material, produk MPOW X4.0 ini sudah bagus ya, jadi tidak terlihat ringkih, jadi nggak juga terkesan murahan, kemasannya juga bagus, aku suka. Kemudian ear cup dan headbandnya itu dilapisi oleh busa yang empuk sehingga sangat nyaman digunakan. Kemudian engsel lipatnya nih ya, nih di bagian headbandnya ini juga mudah dibengkokkan seperti itu ya. Nah, kita nggak khawatir patah ya, nggak terlihat seperti headphone murahan ya, itu kan kalau kita bengkokkan suka keras dan bunyi kletak gitu kan, kita khawatir gitu. Kali ini bunyinya memang ada kletak tapi nggak terlalu besar bunyinya itu, dan terasa lembut sekali, jadi kita nggak khawatir ini patah ataupun kenapa. Kemudian dari sisi suara ya, dari sisi suara memang terdengar baik si headphone ini. Kita bisa mendengarkan dialog-dialog, kemudian suara dentuman peluru ataupun ledakan-ledakan bom, itu semuanya bisa terdengar dengan jelas dan bersih. Kemudian efek ANC-nya juga berfungsi dengan baik. Di balik itu juga ya sudah saya ceritakan di segmen sebelumnya bahwa sayangnya seperti yang aku ceritakan di segmen sebelumnya, fitur ANC di headphone ini tidak bisa kita gunakan ketika baterainya habis. Dan juga meskipun si headphone ini sudah support fast charging, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level full charge itu membutuhkan waktu pengecasan yang cukup lama ya. Jadi hitungannya sekitar 2 jam. Nanti kalian bisa tonton video time lapse nya di video lain mungkin ya, nggak cukup aku tampilkan di video kali ini. Baik ya, jadi secara keseluruhan produk dari headphone MPOW X4.0 ini merupakan pilihan yang menarik untuk penggunaan sehari-hari dalam beragam hal ya, mulai dari meeting dengan klien, kemudian work from home, ataupun kalian juga bisa manfaatkan untuk sekolah daring ataupun kuliah online, hingga untuk sarana hiburan ya, mulai dari streaming video, menonton film, hingga bermain game. Dan dengan harga yang sekitar 190 ribuan ketika video ini dibuat, produk ini pantas untuk kalian miliki, untuk kalian jadikan pilihan untuk menemani aktivitas kalian sehari-hari. Semuanya kembali kepada pilihan dan kebutuhan setiap orang masing-masing. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian share pendapat kalian di kolom komentar, atau kalian juga bisa berbagi pengalaman ketika menggunakan produk ini. Keep it going shiny and don't never stop to supporting me. Please share and subscribe on here. Masker dan vaksin adalah sejoli. Ayo pakai masker dan cepat vaksinasi. Goodbye and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.